Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri NU. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu ustadz, yaitu Abu Yashakur ya. Di sini saya akan meluruskan hal yang disampaikan oleh beliau tanpa saya merendahkan beliau, tapi ini harus saya saya sebutkan atau saya bahas ya, supaya yang lain itu tidak gagal paham ya. Jadi gini teman-teman ya, Abu Yashakur ini dari videonya yang sudah beredar, beliau itu menyampaikan bahwasannya Umar bin Khattab itu melakukan perbuatan keji terhadap putri Nabi kita, yaitu Sayyidah Fatimah, putri Nabi kita teman-teman ya. Lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Membunuh Sayyidina Ali, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati. Oke teman-teman ya, dari yang disampaikan saya masih tidak menemukan di kitab-kitab hadis atau kitab sejarah tentang hal yang disebutkan oleh Bapak Syakur atau Ustadz Syakur ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak daripada Ustadz berikut ini. Saya mencoba mencari di dalam kitab-kitab riwayat, baik dalam kitab hadis ataupun kitab sejarah, siapa tahu di sana ada riwayat yang menyebutkannya dengan derajat palsu sekalipun, tetapi hasilnya nihil. Barulah kemudian setelah saya berselancar di Maktabah Syamilah dan ketik di Google, ternyata riwayat tersebut adanya dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh kalangan Rafidhah. Semoga saja beliau yang menyampaikan kisah ini tidak menyadari dan tidak mengetahuinya. Dan semoga Allah mengampuni beliau dan kita semuanya. Dan ada sebagian pihak ketika saya menyampaikan koreksi, itu menyatakan sebaiknya tabayun dulu, sebaiknya ketemu langsung. Teman-teman sekalian, kita harus tahu sebuah kaidah. Tabayun atau cross check itu kaitannya jika aib pribadi. Misalnya, saya mendengar bahwa si fulan itu melakukan dosa ini dan itu, dan kemudian jadi kabar burung. Saya tidak boleh menceritakannya, sekalipun itu benar kalau tidak ada faidahnya, karena justru jatuhnya akan ke ghibah. Tetapi jika ada faidahnya, ada manfaatnya, saya harus temui langsung beliau. Saya harus cross check dulu, saya harus tanya langsung. Itu kaitannya dengan aib pribadi. Tetapi kalau kaitannya dengan ilmu agama, maka itu cukup dikoreksi saja. Jika itu adalah kebatilan, supaya kebatilannya diketahui oleh banyak orang. Dan orang tidak akan tahu bahwa ini batil, ini keliru, jika kemudian koreksinya sifatnya pribadi saja. Jika bukan sesat, tetapi hanya keliru. Kalau koreksinya juga dengan secara pribadi, diam-diam, orang tidak akan mengetahui sisi kekeliruannya. Dan koreksi itu sangat dibutuhkan oleh siapapun, termasuk saya yang berbicara. Jika salah, silakan dikoreksi. Dan itu tidak akan menjatuhkan kemuliaan siapapun dari pihak yang dikoreksi. Justru akan mengangkat kemuliaan dan derajatnya. Dan akan menyelamatkan dia dari kekeliruan yang akan memberatkan hisabnya di hari kiamat. Masalah koreksi dan dikoreksi itu hal biasa dalam dunia ilmu. Dan mengenai kisah tersebut yang kaitannya dengan bai'ah Abu Bakar Siddiq, tentu saja tidak seperti itu. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwa memang benar Sayyidina Umar bin Khattab yang mendatangi rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun tidak ketemu dengan Ali, ketemu dengan Fatimah binti Rasulillah. Dan Umar menyampaikan kalimat-kalimat mulia yang kemudian itu diteruskan oleh Fatimah kepada suaminya agar dia segera membai'ah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali pun mendatangi Sayyidina Abu Bakar untuk berbai'ah. Dalam riwayat yang lain, dalam Mustadraknya Al-Hakim, yang mendatangi adalah orang Ansor yang kemudian membawa Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Ali, engkau adalah putra paman Rasulullah dan engkau adalah menantunya. Apakah engkau hendak memecah belah persatuan kaum muslimin? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, la tasriba ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cela aku wahai khalifahnya Rasulullah. Dan Ali kemudian menyampaikan alasannya kenapa beliau lambat berbai'ah. Dan Sayyidina Abu Bakar menerima alasan tersebut dan Sayyidina Ali pun berbai'ah kepada Abu Bakar.
Dan kemudian demi menutup celah fitnah, Abu Bakar selepas sholat duhur, beliau kemudian naik ke mimbar dan menyampaikan beberapa penyampaian. Di antaranya adalah alasan kenapa beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lambat dalam memberikan bai'ah. Masalah ini adalah masalah yang manusiawi sekali. Tidak semua sahabat itu bisa berbai'ah langsung di hari ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah. Sebagiannya terlambat. Ini bukan hanya terjadi di kasus kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Di masa Umar, masa Utsman, Ali, ada beberapa sahabat yang mereka lambat berbai'ah dan bahkan tidak berbai'ah, dan itu tidak menjadi masalah. Oke teman-teman, sudah jelas yang disampaikan oleh Ustadz tersebut ya. Saya lupa namanya ini Ustadz siapa. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Sudah jelas ya yang disampaikan, bahwasannya tidak ada riwayat yang mengatakan atau sebuah pendapat ya, atau dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mengatakan atau yang bercerita tentang seperti itu ya. Jadi harus teman-teman ketika mendengar sesuatu, apalagi ini terkait dengan sejarah, lebih baik teman-teman harus lihat di kitab kuningnya gitulah. Oke, mungkin sekian videonya, semoga ini menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.